Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pangarsanipun para sepuh bini sepuh kasepuhan di Kabupaten Kebumen yang kesempatan pagi siang ini hadir, utamanya para kiai, para alim ulama dari jajaran MUI, Bapak Sodik, Mbak Yai, lan sedaya para kisanesipun ingkang kawula mulyakaken, wabil akhos akhinal mukarram Bapak Bupati Kabupaten Kebumen, nuwun injih panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yazid Mahfud yang baru saja meninggalkan kita untuk tugas beserta Pak Sekdanya, juga kepada segenap jajaran Musbidah Kabupaten Kebumen, pimpinan daripada dinas di Kabupaten Kebumen, kantor Kementerian Agama atau yang mewakili dari Kapolres yang dalam hal ini di Bali Pak Waka, saking jajaran asisten lan ugi kepala dinas sanesipun beserta hadirina wal hadirah rahimakumullah. Sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Puji syukur alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati atau harlah adanya korpri ya yang ke-48. Nyuwun pangapunten niki kula tak cerita niki kula nganggo kaya niki kok asing temen ngoten nggih. Padahal saya memakai seperti ini ya juga kita punya pahlawan yang kayak gini loh. Iya kan? Pangeran Diponegoro ya seperti ini. Imam Bonjol ya seperti ini. Nek sing celanaan malah londo tak pikir niku lho. Nggih mboten? Lho kok saya asing di negeri sendiri toh. Lho pimpinan-pimpinan kita dulu kan zaman dulu malah nek nganggo celana ki diwadani lho. Londo. Melok-melok londo ngoten ya. Sebab napa? Pejuang-pejuangnya pakaiannya kayak saya, kok sekarang jadi asing, kan aneh gitu loh. Itulah dunia, makanya ndak usah kita pikirkan masalah yang namanya pakaian, cadar lah, cingkrang lah, semuanya itu merupakan kekayaan bangsa. Jangan coba-coba diusik, nanti diusik kepala karepe dewek ngoten niku lho. Nggih Pak nggih. Nah, pramila kula sosial lho, kula niki wonten sing kula tiru, mboten sak karepe dewek. Artinya ada yang saya ikuti, karena yang mendirikan bangsa ini, memperjuangkan merdekanya bangsa ini, tanggal kali pagi ya ini kok gitu. Enggak, pimpinannya dulu pakainya seperti ini. Jadi ya saya merasa nyaman-nyaman saja kan gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya ini memandang semuanya, apapun pakaiannya, yang penting etika agamanya masuk, etika keindonesiaannya masuk, kita semua memandang dengan pandangan positif. Amin Allahumma.
Sholawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pagi niki kula rak cerita tentang masalah peringatan Maulid. Saya merasa senang karena sekarang niki pancik zamane Maulid. Biyen niku Maulid rada kangelan, Pak. Artinya orang memperingati Maulid niku susah. Yo isi ditakoni dalile napa lah dan sebagainya. Wow niki Pak Bupati karang Pak Bupati niki yo kiai itu sudah menyinggung. Makanya kita memperingati Maulid karena beliau mengisyaratkan satu hadis qudsi yang mengatakan laula kala mukhliqtul qauna. Artinya seandainya bukan karena engkau ya Muhammad tidak akan saya ciptakan dunia ini. Berarti terciptanya dunia ini adalah barokahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Zaman riyin nggih Pak niku zamanipun Nabi Musa, zamannya Nabi Musa itu Bani Israel itu hidupnya itu ditekan habis. Sengsara pol, lahir lanang pateni, uripe diperbudak, keadaannya sengsara, ditekan menjadi budak dan seterusnya. Sampai pada akhirnya Allah menyelamatkan Bani Israel, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun. Setelah ditenggelamkannya Fir'aun, kemudian orang-orang Bani Israel ini diangkat derajatnya, diberi kedudukan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada akhirnya ujungnya mereka lupa lagi, lalai lagi, sampai akhirnya mereka kembali durhaka. Pada saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kaumnya. Dalam satu ayat dikatakan walaqad arsalna Musa bi ayatina anikhruj qaumaka minadh-dhulumati ilan nur fadzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Coba kita perhatikan hari ini judulnya kita ngaji nggih. Jadi orang-orang guyon-guyon ngaji. Coba. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayatnya untuk mengeluarkan mereka dari zaman yang sengsara menuju yang terang benderang. Tapi pada akhirnya mereka durhaka. Apa kata Allah? Fadzakirhum, ingatkan mereka ya Musa. Peringatkan mereka ya Musa bi ayyamillah, dengan hari di mana Allah memberi kenikmatan kepada mereka, hari di mana Allah membebaskan mereka. Niki Gusti Allah ndhawuhi Nabi Musa supaya ngelokno, ngelingno umatnya do eling pada hari di mana Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ojo lali. Biyen iki lho dina iki sampean dibebasno. Itu merupakan kebesaran kenikmatan Allah yang luar biasa. Sekarang pernyataannya, kenikmatan yang besar macam apa yang melebihi daripada kenikmatan diciptakannya junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW? Ada nikmat yang lebih besar dari itu? Sudah dikatakan seandainya tanpa engkau ya Muhammad saya tidak akan menciptakan dunia. Berarti terlahirnya Rasulullah itu merupakan kenikmatan terbesar untuk kita umat Islam dan bahkan untuk seluruh umat manusia. Maka ada ulama yang mengatakan istimbat dari dalil ini, ayat ini memperingati kenikmatan yang seperti itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Nah, saya tidak mengatakan memperingati Maulid wajib. Tapi kalau kita melihat bahwa keadaannya Rasul, dilahirkannya Rasul, itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang maha dahsyat untuk kita, maka kita wajib untuk selalu mengingat, memperingati terhadap dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing pertama, kersane golek peringatan Maulid niku mantep. Sebabnya zaman saniki bocah pinter-pinter. Arek apa wae kita takon dalile apa. Beda dengan orang tua-tua kita dulu. Orang tua kita niku ngibadah takonono dalile siji ra ngerti. Tapi tekan mati ngibadah.
Bocah saniki niku dalil ngerti kabeh tapi ora dilakoni kabeh. Kan ngoten. Makanya disinilah perlunya kita selalu diperingatkan supaya ada semacam energi baru untuk kita melaksanakan agama kita. Nomor kapingkalihipun, bahwasanya pertemuan yang seperti ini mudah-mudahan di samping kita mengharap supaya kita dikasih rasa cinta kita kepada Nabi, juga terjadi adanya tahabbah antara kita, ketemu dengan sesama muslim, menjalin sebuah cinta kasih yang insya Allah cinta kasih kita ini semata-mata karena Allah. Amin Allahumma. Kita berusaha mencintai Rasulullah katanya untuk mendapatkan syafaat. Karena apa? Karena Allah. Kita mencintai sesama kita ini untuk mengadakan kebaikan. Ini dasarnya apa? Ketakwaan. Karena minta maaf, semua ikatan kasih sayang sing saniki terjalin kelak itu semuanya akan berbanding 180 derajat. Jadi orang yang paling kita cintai hari ini itu adalah musuh kita utama nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ditanya siapakah musuh kita di hari kiamat nanti yang paling utama, istri kita, suami kita, anak kita, bapak kita, guru kita, murid kita. Mereka itulah yang nanti akan menjadi saksi-saksi kita. Kenapa kamu melanggar seperti ini? Loh, bapak saya ngajari saya begini kok, tarik bapak. Guru saya ngajari saya begini kok, tarik gurunya. Lah sakniki orang yang paling tahu tentang rahasia kita, dan bahkan yang paling banyak berdosa, kitanya dengan dia, dianya dengan kita, siapa? Suami istri. Maka dikatakan al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ingat, ikatan kasih sayang nanti pada hari kiamat sebagian bakal menjadi musuh dengan sebagian yang lain, kecuali kalau cinta kasihnya itu didasarkan karena Allah. Mulai saniki nggih, mencintai suami jangan karena uangnya banyak, Bu nggih. Tapi kita cinta suami karena Allah. Amin. Suami cinta istri jangan karena istri ini pinter, tapi cintailah istri karena Allah. Insya Allah tidak jadi mereka akan saling tuntut di akhirat, tapi kita harapkan katanya ba'duhum li ba'din yatasyaffa'un, akan saling membantu menolong. Saniki yang namanya keluarga itu adalah ladang ibadah. Jadi kalau kita tanyakan ladang ibadah utama di dunia ini apa? Ikatan kekeluargaan. Orang belum kawin ibadah dengan yang sudah kawin ibadah berbanding 1 dengan 270. Jadi ini urung ibadah ganjarannya siji. Kalau sudah kawin ganjarannya menjadi 70. Mogano sebenarnya kita ini sudah diberi fasilitas untuk beribadah yang luar biasa ya Bu ya, yaitu ikatan keluarga. Jangan digunakan untuk menjadi ladang dosa yang luar biasa. Sebab keluarga ini di samping ikatan yang menjadikan potensi ladang ibadah, juga menjadi potensi dosa yang paling besar. Nek ditakoni menungso ki paling akeh dosane karo sapa? Ya karo bojone. Coba sekarang nggih. Allah menciptakan manusia perempuan itu sudah dari sananya fitrah manusia. Fitrah seorang perempuan itu cerewet. Paham Ibu nggih? Fitrah perempuan itu apa? Cerewet. Kalau fitrah laki-laki itu ndablek. Jelas mboten nggih? Dadi cerewet duke ndablek. Artinya napa? Kula panjenengan sedaya nun sewu, dalam keseharian orang laki-laki silahkanlah gunakan fitrahnya, perempuan silahkan gunakan fitrahnya. Jangan sampai wong wedok nganggo cerewete, wong lanang sensitif. Loh, laki-laki yang diciptakan dablek ya. Sehingga nek diomahi apa wae nang bojone rasa dijawab, meneng. Dadi wong wedok ngomong apa wae tampani. Diseneni warna-warna kok lak mandeg dhewek nih kesel gitu.
Bahkan ada yang mengatakan salah satu kewajiban suami memberikan nafkah itu kuping. Napa Pak? Kuping. Jadi kuping niki ben nek wong wedok moni siapono. Ojo nganti wong wedok nyeneni werna-werna wong lanange melu bengok. Walah ora rampung niku. Nek rampung san gawe nang pengadilan. Mogano nek wong wedok ngomong apa wae encen asline ya ngono kuwi. Wong wedok buat bicaranya luar biasa, tampani wae. Wong lanang iki kewajibane nampani, ndak usah dijawab. Wis teko ngalah teko meneng. Loh apa ada ajarannya sama? Ajaran Rasulullah juga begitu. Sayyidina Umar iku orang yang paling tegas. Setan naik kepapasan iki nyimpang rawani mergo saking tegasnya Sayyidina Umar. Begitu suatu hari pulang bersama anak buahnya karena ada satu rapat yang belum selesai diselesaikan di rumahnya Sayyidina Umar. Begitu duduk istrinya keluar dientei Sayyidina Umar, diseneni entek-entekan ya kok menengai. Anak buah bingung, iki wong nang jopo gagahe ra karo-karuan tekan gone nang omah kuwi kaya bancet kepenyak tenanan. Nganti wis lunga mlebu jero kemudian Sayyidina Umar, ayo rapatnya kita teruskan. Anak buah iki bengong. Si gumun. Oh, apa ya terusno? Gumun karo cah mau kae. Kae mau cah kae mau ngerti sapa kae? Kae bocah kae mau ke sing nglairno anak nyong, sing ngopeni anak nyong, sing ngopeni aku, ngopeni omahku. Dadi nek arek ngamuk kaya apa-apa ya wis ra apa-apa. Niki Sayyidina Umar. Paham mboten, Bu? Jadi suami yang top itu yang kayak Sayyidina Umar. Tapi kadang-kadang saya sebagai laki-laki bingung, wong wedok kok gelem-geleme moni ngoten lho. Padahal jenengan pirsa nggih, wong lanang mbok arak done nono kaya ngapa orane berubah. Saniki salin nang kene, Bro, sing wedok moni tang 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 tang. Sesuk nak ngono kowe meneh to? Kaya ngono meneh. Esuk lunga meneh dolanan. Nek oge ana rene karepe ibune mbantu ngene, sing lanang ya ora. Teko meneng ae. Tapi sing wedok kaya telaten ngomahe ngono lho. Sajane nek wis ngerti kaya kono, sajane panjenengan malah kudune lek moni niku nek ngerti ana wong lanang rapi. Bareng bar maem dicuci dhewek, bar tangi turu diberesi, salin dienggo delehe, pakaian cuci dhewek. Jenengan kudu takon, Pak, nek sampean kaya kono njuk tugasku apa? Ngono lho. Ora njuk napa-napa wong lanang nggih. Zaman bujange umahe kamare wong lanang bujang mesti kaya kapal pecah. Nggih mboten? Iki urung ana bojone lho. Masa wis ana bojone malah dadi rapi? Karena mungkin wong biyen ora ana rewange wae. Berantakan. Saiki oh sono bojoku kok ya mesti tambah berantakan, nggih mboten? Jangan mengharap rapi. Niki, sehingga disitulah adanya ladang yang luar biasa. Seharusnya digunakan. Kalau sempat mau teng mriko ketinggalan nggih. Pak Bupati, salaman kali garwane napa nggih? Wah, itu saya cocok. Kudune karena keluarga itu adalah ladang ibadah. Kita itu menggunakan sebaik-baiknya untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Contohnya ibadah kuwi sing enak kepenak. Arep metu kantor salaman cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nang dindi karo bojone sing ketok romantis. Nang omah bojone genjagong jejeri. Nek perlu dipeluk diambung. Ora apa-apa. Ampun tuwa, Pak. Lho, tuwa bojone. Jajal nek dingonokno wong liya lak cemburu gitu. Nggih mboten? Harus digunakan dan ini pahala kula aturin apa niki? Ganjaran kok sampean mboten purun. Jerene wis izin. Kaya ngono ora memper wis tuwa umure. Saya punya guru usianya 78. 78 lho niki. Pak Kiai saya dulu itu usianya sudah 78. Iku karo bunyaine nang dindi kuwi nek umpama bunyae arep tindak pundi salaman, cium tangan, cium napa? Cium tangan, cium pipi luar biasa. Aku batin wong wis sepuh kaya kene romantisnya luar biasa. Saiki malah nek usiane wis di atas 50 iku kaya-kaya wis ora pati romantis karo bojone. Dadi wis kayane kono-kono kene-kene. Loh. Keliru.
Sedangkan saiki nek ana bocah niku nggih lanang wedok boncengan kono kene udu bojone udu apane jere wis umum ya memper cah nom sing haram memper tapi sing halal malah jere ora patut niki zaman saniki nggih mboten lho saya pakaian seperti ini halal kok dan saya pakaian seperti ini syar'i tapi banyak sekali yang merasa risih gitu loh. Sedangkan nek nganggo kae mlebu pakaiane luar biasa. Ndak ada yang merisi niku. Makanya kula niku saya selalu berpakaian seperti ini kecuali kalau saya masuk Singapura. Masuk Singapura saya pakai sarung. Saniki malah celanaan ya, Pak ya. Dulu selalu saya pakai sarung koko. Saya sampai ke Timur Tengah, di Abu Dhabi, kemudian di Dubai, kemudian di Saudi selalu pakainya sarung. Bahkan kalau umpama kita ngawal jamaah pakainya begini, nyaman. Ngoten nggih. Sebabnya napa? Nek umpama ora ana sing ngalahi nganggo kaya kene iki pakaian kaya kene ilang. Kabeh-kabeh izin, riku dan sebagainya. Jangan. Kita yang baik-baik itu dipertahankan. Kalau sing nganggo katok cupet-cupet itu yang perlu dihilangkan. Maka kula njenengan sedaya niki di rumah tangga kita jangan disepikan daripada pahala. Jadi lanang karo wedok niki sing luar biasa. Kula riyen nate nggih ngawal haji tahun 2010. Saya punya jamaah kakek-kakek dan nenek-nenek. Kakine niku umure 76. Sing wedok umure 74. Awit Purworejo Donohudan sampai ke Timur Tengah sana, kowe wong loro tuntunan terus. Lagi sing lanang ki ngalahi pol sing masuwi ya sing lanang antri maem ya sing lanang nek arep jamaah masjid iku yo selalu tuntunan tawaf ora ucul sa'i ora ucul niki Masya Allah nganti bojo kula bareng kula ngomong kali kula Pak niku lho romantis luar biasa katanya. Saya dalam hati betul akhirnya saya jawab insya Allah saya mau seperti itu nunggu umur saya 76 ya saniki yo sinom kan gitu kaya kono kok darani istilahnya corok wong nom kudune malah ora pati ketok Pak nek wong sing ora pati ketok lah asline niku nemen gitu sing napa ngetok-ngetokno nek kira-kira wis ora iso nemen diperlihatkan Pak supaya romantis itu tetap terjaga. Lho Rasulullah kita ini kan dalam rangka meneladani Rasulullah nggih. Kanjeng Nabi niku nek bodo niku ngundang tukang anggar perang. Itu mengadakan anggar di masjid. Kemudian istrinya Aisyah itu melihat dari jendela. Kanjeng Nabi niku nderek ningali. Garwane ndelok saka jendela, Kanjeng Nabi melihat saka jendela niku dagunya Rasulullah ditempelno nang pundake Aisyah coba. Padahal usianya Rasulullah berapa? 62 tahun sebelum meninggal. Masih romantis seperti itulah. Kita paling lagi 55 kok karo bojone wis kaya wong liya. Padahal itu halal kita. Kalau kita mau meneladani jadikan. Jangan cuma dijadikan ladang dosa tok. Sebab saniki nun sewu. Kula jenengan sedaya akhir zaman dihadapkan nek panci kita mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah hasibu qabla antu hasabu kita ngitung awake dhewe sebelum dihitung nanti dosa tok saniki pikir nggih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan manil muflis siapakah orang yang bangkrut cara kita mengatakan sing barat apa sahabat menjawab al muflis sufina man la dirhama wala malalahu wong sing bangkrut ke ora ndek bondo ora ndek duit. Cara teng mriki sing bangkrut sinten sing nyalon ra dadi biasane bangkrut. Gitu. Mbuh nyalon bupati, nyalon apa wae, nek sing ora dadi biasane bangkrut. Rasulullah mengatakan al muflisu min ummati yaumal qiyamati man al muflisu min ummati man yati yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wasodaqatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hada wa akhadha mala hada wa safaka dima hada wa daraba hada. Masya Allah, orang yang bangkrut dari umat saya itu siapa? Wong sing besok mati
nggawa ganjaran salat ora karuan akeh, ganjaran puasa banyak sekali, ganjaran zakat sedekah banyak sekali. Jadi orang ini dadi gumuno ahli akhirat sebab ganjarane luar biasa. Jadi mati ganjarane banyak sekali. Tapi apa? Qad ya'ti wa ya'ti qad syatama hadza. Dia telah datang tapi dia membawa dosa. Dia telah mencaci dia, mengkodaf dia, mengambil hak dia, memukul dia. Nah, akhirnya nopo? Masya Allah, semuanya katanya fayu to hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu turiha, katanya turihat sayiatuhu summa turiha finnar. Orang yang didosani niku teko njukut, ganjarannya diambil sampai pahalanya habis. Setelah habis masih ada yang datang, kemudian tidak ada lagi pahala, dosanya dia dibruk-nobruk. Setelah itu baru Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Naudzubillah. Saniki dipikir, kula jenengan sedaya niki uripe ling ngrasani wong ki ping pira, ling nggorohi wong ping pira, napa maline bangsane pilpres, pilkada, pil dosa tok. Saniki berapa kali cobi saniki wingi pilpres golek gawe dosa karo Prabowo ping pira, karo Jokowi ping pira. Ngomong Jokowi goblok, wala Prabowo ora tanggung jawab. masyaallah. Padahal dosa-dosa seperti itu ki ra iso bakal bisa di ngapura kecuali nek ketemu karo wonge njaluk ngapura. Jal, kapan arep ketemu Jokowi? Kapan mau ketemu Prabowo? Monggo kula dherekaken. Sing wingi bolone Prabowo mesti ngelek-elek Jokowi, sing bolone Jokowi ngelek-elek Prabowo. Itu ndak dosa ndak bakal diampuni kecuali kalau ketemu dengan beliau njaluk ngapura. Satu. Si nomor kaping kali kita ngrasani wong sing wis mati, kita ngrasani wong sing wis ora iso ketemu. Allah tidak akan mengampuni dosa sesama kecuali mereka saling memaafkan. Paham nggih? Niki jelas nggih? Dan jangan dianggap bahwa ngrasani itu tidak dosa. Jangan dianggap mencaci itu tidak dosa. Bangkrutnya orang di akhirat nanti sebabnya apa? Ini. Cobi. Napa malih wis rebutan kedudukan alas masya Allah isine kur ngelek-elek kono ngelek-elek kene, masya Allah. Ki numpuk-numpuk terus. Kalau kita dosa dengan Allah, kafaratnya banyak. Dosa antara subuh dengan zuhur dikafaroti oleh ibadah subuh dengan zuhur itu sendiri. Jumat dengan Jumat, satu minggu ini bisa diampuni atas dasar kita melaksanakan Jumat ini dan Jumat ini. Setiap wudhu kita ngancurno dosa kita, sedekah kita menghancurkan dosa kita. Tapi itu dosa bi Gusti Allah. Sementara dosa bi menungso itu, ini yang akan menjadikan orang bangkrut di akhirat. Naudzubillah. Makanya Rasulullah itu selalu wanti-wanti. Lah saniki wonten sing takon, pripun niki kula niki? Kula ngrasani wong mati, ngrasani Pak Soekarno, ngrasani Pak Soeharto, Gus Dur barang. Walah wis pirang-pirang juk piye iki? Bagaimana caranya? Sudah. Kalau memang sudah tidak ada jalan dan kita di dunia ini menyadari segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar untuk mereka. Mohonkan maaf atas dosa mereka. Maka teng Jawa niki Mas, alhamdulillah kita ini punya wiridan. Diajari wiridan oleh orang-orang dulu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibatil alayya. Ya Allah, ampunilah saya, ampuni juga kedua orang tua saya, ampuni juga orang-orang yang saya berdosa kepada mereka. Dengan ini insya Allah Allah akan meringankan terhadap dosa kita dengan mereka, sebab mereka diampuni dosanya karena kita. Suatu saat mereka menuntut, Allah akan menjanjikan milih dosamu di ngapura apa milih nuntut karo iki. Mereka memilih untuk diampuni dosanya. Tapi ini bukan solusi, bukan apa jenenge
bukan rancangan, ini cuma solusi terakhir. Kalau memang sudah terlanjur lah kita yang ngrasani wong sing dirasani wis mati. Gimana coba kan? Dan jangan pernah menganggap itu dosa itu akan begitu saja, ndak. Semuanya ada tuntutannya. Pramila saking nikulah, monggo kula panjenengan sedaya dengan adanya peringatan ini kita kembali kepada ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sederhana. Ra kakean ngomong kecuali sing kanggo gawe, menghilangkan yang namanya lahan. Maka Rasulullah pernah mengisyaratkan katanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Alamat daripada sempurnanya Islam seseorang, meninggalkannya dia kepada perkara yang tidak ada gunanya untuk dia. Saniki kalau jenengan sedaya niki nggih melok-melok ngomong partai, melok-melok ngomong niku-niku dan sebagainya, ra kanggo gawe. Yang paling berguna untuk bangsa ini apa? Doa kita, kiprah nyata kita di bagian kita masing-masing. Sing dagang yo gawe ben dagange bener, pemboronge yo golek borong sing bener, pemimpinnya itu yang bermanfaat. Tapi kalau kita ikut-ikutan ngomong-ngomong kayak gini, tidak ada gunanya, karena bukan bagian kita. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, itu mengisyaratkan kula jenengan sedaya supaya bekerjalah pada lini kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang nomor dua, ajaran Rasulullah adalah kula jenengan sedaya terapkan dalam hidup ini zuhud. Zuhud itu apa? Jangan diterjemahkan zuhud yang lomprot, seneng dunia dan sebagainya, ndak. Zuhud itu batasannya katanya al-akhdhu biqadri ma yakfik. Mengambil apa saja sekedar kebutuhan kita, tidak berlebihan. Sebab kula jenengan sedaya hancurnya kita, terperosoknya kita, hancurnya seseorang yang masuk neraka itu biasanya salah satu sebabnya karena dia mengambil lebih daripada sekecukupannya. Ngoten nggih? Masya Allah, nek wong zuhud niku tengati anteng Pak. Dapat sedikit disyukuri alhamdulillah. Kula jenengan sedaya mendapatkan cobaan sedikit kita bersabar alhamdulillah. Ayat tadi mengisyaratkan inna fidzalika la ayatal likulli sabarin syakur. Penak-penak wong dadi wong Islam. Apa yang kita terima ini dari kenikmatan apapun, kalau kita mampu untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya, mensyukuri dengan sebenar-benarnya, jalan menuju surga. Orang Islam, kita mendapatkan cobaan apapun, kekurang enakan apapun, kita bertahan pada lini kita dengan sabar, jalan menuju surga. Jadi wong Islam cobane dua, penak karo ora penak, sugih karo melarat. Paham mboten? Sukses karo gagal. Napa malih? Angel karo gampang. Sama, sing gampang yo coba, sing angel juga coba. Sing sugih coba, yang miskin juga coba. Nek jenengan ditawani milih sugih apa milih miskin, milih sehat apa milih sakit, mesti milih sugih, nggih mboten? Mesti milih sehat, milih penak. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kabeh wong goleki supaya duit ternyata angel juga. Sing sakit berobat ternyata ora waras-waras. Artinya jatah manusia itu sudah ada. Orang 10 dicoba kaya, itu yang sukses 1. Dadi wong 10 iki sing dicoba sugih, sing sukses 1. Tapi wong miskin dicoba dengan miskinnya, yang gagal 1. Paham betul? 10 orang sing sugi-sugi niki dicoba dengan kekayaan dia, itu yang sukses cuma 1. Jadi punya kekayaan, bisa menggunakan kekayaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diperuntukkan, itu 1 orang. Sing 9 gagal. Kalau gagal jadi tuntutan nanti di akhirat, jadi beban luar biasa di akhirat. Yang 1 sukses, harta itu akan mengantarkan dia kepada kesuksesan akhirat. Ngapunten nggih, akan lirenin sekap. Kula panjenengan sedaya ingkang terakhir,
niki kula panjenengan sedaya niki memperingati niki sedaya yang peringatan niku kepengine pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Soalnya yang pertanyaan pertama, syafaat niku napa to? Ngaten ya. Awit biyen jaluke syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu merupakan pertolongan atas seseorang untuk seseorang dengan seizin Allah. Ulangi, iso nulungine uang maring liyane nang akhirat besok dengan seizin Allah. Allah memberikan izin ini kepada 3 golongan. 1 anbiya, 2 syuhada, yang ketiga ulama. Para nabi, wong sinawati syahid dan para ulama. Ngaten nggih? Bentuk syafaat itu bisa menjadikan orang yang kena vonis neraka itu bisa diringankan daripada siksanya atau dibebaskan daripada siksanya. Nomor kaping 3, syafaat itu bentuknya juga untuk mempercepat proses seseorang dalam persidangan agung, untuk mempercepat orang dalam penghitungan amal, mempercepat orang dalam penitiannya menuju ke sorga. Yang terakhir, bahwasanya syafaat itu adalah diberikan oleh Allah seseorang kepada seseorang niki bisa menaikkan martabat suwergone. Sik maune suwergone sakmene atas dasar syafaat kecintaan akhirnya menjadi lebih tinggi. Niki bentuknya. Jadi semua syafaat itu bagus. Kadang-kadang enek wong sing mugi-mugi kula pikantuk syafaatul udma. Loh, syafaatul udma itu apa? Syafaat udma itu miliknya Kanjeng Nabi tok. Ora juk kabeh-kabeh kei syafaatul udma. Syafaatul udma itu tatkala manusia dalam keadaan yang mencekam karena murka Allah di padang mahsyar, semua orang tegang. Nabi-nabi itu minta tolong semuanya. Sebab umat semuanya lari karena nabine bingung mudun. Sampai terakhir Rasulullah diberi syafaat, itu namanya syafaatul udma. Terbebasnya manusia dalam kekangan hari kiamat sehingga mereka agi iso ngambekan. Bisa karena Allah telah memberikan mengijabai terhadap doanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau jenengan sedaya dasarnya adalah yang pertama kita dijadikan umat Kanjeng Nabi. Nek kalau jenengan sedaya dadi umat Kanjeng Nabi jamin masuk surga nek gelem. Sebab Rasulullah sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kejaba sing ra gelem. Jadi pertama kali dasar kita ini mendapat syafaat harus menjadi umat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Kalau jenengan sedaya niki kadang-kadang tidak kepikir itu. Padahal orang-orang sebelum Nabi mereka sangat mengharapkan kepingin jadi umat Kanjeng Nabi. Sampai pada satu waktu zamannya Nabi Isa, dalam Al-Quran dikatakan falamma tahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna minasyahidin. Di situ mbien zaman Nabi Isa setelah dia merasa nek kaumnya itu mau berontak, mau kafir, dia mengatakan siapakah yang mau membantu saya perjuangan di jalan Allah? Sahabatnya jumlahnya 12, mereka mengatakan kami yang akan siap membantu perjuangan engkau ya Rasulullah. Kami orang beriman kepada Allah dan saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, orang yang pasrah. Ya Allah, kata mereka, kami adalah orang yang beriman dengan kitabmu, mengikuti nabimu, maka masukkanlah kami kepada golongannya asyahidin. Ulama tafsir mengatakan asyahidun di situ adalah umat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Artinya, umatnya Nabi Isa baik
njaluk mbi Gusti Allah ben didadekno, dilebokno, dijumlahno supaya nasibnya seperti umat Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan sedaya sing umat Kanjeng Nabi embuh njaluk dadi umat ya ora, kepengin yo ketok ora pate, kan begitu. Nah disinilah kalau kita kepengin syafaat yang pertama, kita ini masuk ke ranah menjadi umatnya. Caranya jadi umatnya mengikuti ajaran-ajarannya. Kula jenengan sedaya apa yang menjadikan napa? Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita ikuti, apa yang menjadi larangannya kita jauhkan. Si nomor kaping kali, dasar utama nomor kaping kali adalah mahabbah. Bukan kan diadakan maulid ini kangge nambah mahabbah kita dumateng Kanjeng Nabi nggih mboten? Loh, janjane nek nambah mahabbah itu fasilitasnya banyak. Antara lain kita memperingati seperti ini dengan tujuan mudah-mudahan kita tambah cinta karo Kanjeng Nabi. Tapi yang namanya cinta itu di dalam hati, susah diomongno. Wong ora seneng aku seneng pirang-pirang kok nggih mboten? Banyak. Nah, itu merupakan nun sewu, cinta bukan rekayasa. Bukan sesuatu yang iso diomong-omongno ndak, tapi cinta itu rezeki yang diciptakan oleh Allah pada hati seorang manusia sehingga dia memiliki kecondongan yang luar biasa. Kaya dene jenengan nek mbayangno cinta karo cah wedok ya ngoten niku. Ora seneng dipaksa-paksa, ora seneng ya ora. Lah karo Kanjeng Nabi, dari mana jalannya kita seneng? Allah yang akan kasih. Maka ulama mengatakan nek kula jenengan sedaya rajin akeh maca selawate, itu akan merupakan penyebaran benih-benih cinta di dalam hati kita. Lho wong ora tau nyebar winih kok arep njaluk tumbuh ndak bisa. Kejaba nek ana banjiran, ana winih kesasar, nggih mboten? Bibit kesasar saniki ndak. Untuk menebar benih dalam hati kita masing-masing, kecintaan kita ambek Kanjeng Nabi, perbanyak maca selawat. Saged maca selawat nggih Bu nggih? Karena muka dimai kula wau teng ajeng niku maca selawat. Itu selawat yang paling utama loh. Kita itu dalam setiap sholat kita membaca selawat dan itu selawat yang paling utama. Namanya selawat Ibrahimiyah. Kita perbanyak di luar sholat kita. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Monggo terserah. So niki selawat pirang-pirang. Apresiasi inovasi orang mencintai Kanjeng Nabi. Bahasa untuk menyanjung Rasulullah namanya selawat, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya. Tapi yang ajaran sehat yang diajarkan niku bahasa Arab niku gimana dengan bahasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga ada yang selawat Ibrahimiyah niku nggih wonten. Ngoten nggih. Satu, memperbanyak membaca selawat. Nomor kali termasuk menebar hati kita untuk kecintaan kita li Kanjeng Nabi adalah cinta dengan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Dzurriyyah Kanjeng Nabi niki para habaib ngoten nggih, dan orang-orang yang meneruskan perjuangannya Rasulullah, yaitu para alim, para ulama. Mencintai syiar itu adalah bagian daripada takwa. Maka mengatakan waman yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Dadi kula jenengan sedaya nek kersa mengagungkan terhadap syiar-syiar Gusti Allah, itu bagian daripada ketakwaan hatinipun kula jenengan sedaya. Maca selawat, remen kali ajaran Kanjeng Nabi, menjalankan perintahnya Rasul. Yang terakhir, kita itu hormat dengan syiar. Nyuwun ngapunten nek jenengan kok urung patek gelem nganggo cadar. Cadar itu ada ajarannya loh niku. Jangan mencibir atau nyinyir dengan cadar. Karena bahaya. Selamatkan iman kita. Kalau kita belum seneng karo wong sing biasa jamaah nang masjid, ojo nyinyir karo wong sing seneng jamaah. Sebab orang yang benci dengan kebaikan, Allah akan menghalangi kebaikan untuk dia. Jadi kita kalau belum bisa melaksanakan kebaikan, jangan membenci kebaikan itu. Sebab apa? Sebab kula jenengan sedaya niki nggih banyak sekali
Yang namanya kebaikan-kebaikan itu luar biasa. Kalau kita belum sempat, belum bisa menjalankan, jangan mencibir, jangan nyinyir. Sebab nopo? Kula jenengan sedaya niki tak ubahnya nggih, nyuwun ngapunten, semua bentuk ajaran loh. Jangan mergo kita itu ndak sepaham dengan kita, ndak cocok dengan kita, kemudian kita benci. Oh, keliru. Wong nyuwun ngapunten, wong wedok barang niku aja patek-patek sengit karo masalah poligami. Apa nggih? Jangan benci, Bu. Nek kepengin ora dipoligami, ojo pisan-pisan sengit karo poligami. Niki tak resati, sebab wong wedok pirang-pirang sambat kali kula, Pak Yai, kula niki kok dadi dipoligami padahal kula sengite pol. Ya mergo sengit kuwe. Saya ingat betul dengan bahasanya Pak almarhum Pak Keli, Bupati Purjorin. Wong sengit bakale ndulit. Jelas mboten? Wong sengit bakale nyicipi. Nek jenengan golek sengite karo wong sepur, walaupun oh, bojone sampean poligami mengono. Itu sudah, dan itu nyuwun ngapunten ada hadisnya loh. Allah tidak akan sekali-kali mematikan seseorang sebelum dia merasakan apa yang pernah dia cibir di dunia ini. Naudzubillah. Iya betul? Loh, ada loh itu. Moga no. Kalau itu adalah ajaran yang halal, jangan Bu, biarkan. Nek jenengan kok weruh ada orang punya anak nun sewu nggih cacat, lahir punya anak cacat. Ojo nglurui. Itu sudah kehendak Allah. Kita bicaranya melihat anak kita sehat, alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu katsirun minan nas wa faddalani tabdila. Ngoten lho. Nek ora pal bahasa sing kaya kono, amit-amit jabang bayi muga-muga anaknya ora kokono, kan ngoten gitu. Ono, baru ono wong kaya saniki kan lagi viral si sapa jenenge Fadil apa sapa ya. Viral luar biasa. Wong sing sengit, muga-muga bojoku aja nganti kaya kono. Niku pun cukup, Bu. Aja malah wah mencak-mencak kaya kono, diteni nyicipi sampean kan ngoten. Hati-hati, Bu. Nek ana wong ora pati genah dan sebagainya, itu cobaan dari Allah, biarkan. Kita berdoa saja moga-moga Allah menyelamatkan kita. Itu ajarannya Kanjeng Nabi. Mau kemana lagi coba? Kan ngoten nggih. Nggih mugi-mugi kalau panjenengan sedaya niki dipun slametaken dunyane, dipun slametaken akhirate. Sejahtera dunianya, sejahtera akhiratnya. Adem ayem neng dunya, neng akhirate besok juga tentrem. Kula panjenengan sedaya sing dosane pirang-pirang muga-muga di ngapura. Kula jenengan sedaya sing tanggungane pirang-pirang muga-muga disahno. Saged dibayar utange, saged ditekakno hajate. Donga sing akeh dumateng Allah, karena setiap doa itu ada janji untuk ijabahnya. Jangan bosan-bosan kita berharap kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa kecuali orang yang tersesat. Kula jenengan sedaya kesempatan masih ada, pintu tobat masih dibuka, untuk menambah pahala masih lebar jalannya, kesehatan, kesempatan semuanya masih tersedia. Itu semua modal yang luar biasa. Jangan sia-siakan modal ini, sehingga nanti jadinya bukan malah rahmah, tapi malah menjadi bencana buat kita. Naudzubillah min dzalik. Semakin kita pandai untuk mensyukuri kepada nikmat Allah, seberapa kesuksesan kita yang akan dicapai oleh kita. Niku ndelokno panjenengan le syukur niku pinter napa boten. Semakin pandai berarti jalan sukses semakin terbuka. Semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan ada faedahnya lan sedaya kekirangan keluputan kula dari segi arah apa saja saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir majlis mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa radiyallahu ta'ala anil sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina
waridho wal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih atas tausiahnya dari Al-Mukarram Ramaki Haji Rosadi Yusuf. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya.